gang sempit di kawasan padat penduduk Jakarta. Tersembunyi sebuah rumah yang menjadi saksi bisu terjadinya kisah tragedi sangat mengerikan di Tambora, Jakarta Barat. Di dalam rumah itu ditemukan 2 jasad ibu dan anak. Keduanya meninggal sangat mengenaskan, tenggelam dalam tempat penampungan air yang ada dalam rumahnya. Penemuan ini menggemparkan warga. Mereka tidak menyangka kalau ibu dan anak yang dikabarkan telah hilang beberapa hari itu ternyata telah meninggal dunia dalam kondisi yang tragis. Benarkah ibu dan anak ini menjadi korban pembunuhan? Siapa pelakunya? Dan apa motif di balik peristiwa kejahatan ini? Simak kisah lengkapnya yang penuh rahasia dan kejutan dalam tayangan video ini. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga kebohongan dan pengkhianatan. Tambora, Jakarta Barat. Sebuah kawasan padat penduduk yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara rumah-rumah yang saling berdempetan itu, suara televisi, tawa anak-anak, dan kadang juga pertengkaran kecil antar tetangga adalah pemandangan yang biasa. Tapi ada satu rumah di gang sempit itu yang tiba-tiba terlihat sunyi dan senyap. Rumah itu milik TSL, seorang ibu kos berusia 60-an tahun yang dikenal ramah dan baik hati. Ia tinggal bersama putrinya yang bernama ES. Namun pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, ada yang aneh. TSL dan ES mengaku hendak pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah ketika berpapasan dengan Yanti, tetangganya yang sekaligus ketua RT. Tapi sejak itu, mereka tak terlihat lagi. Sejak Sabtu sore, para penghuni kos yang berada di lantai 2 dan 3 di rumah TSL juga mulai resah. Saluran air dalam kondisi mati. Biasanya TSL akan menyalakan pompa air ketika para penghuni kos sudah mulai pulang sehabis bekerja. Tapi hari itu tidak seperti biasanya. Para penghuni kos mencoba menghubungi TSL melalui telepon maupun lewat WA. Semua pesan masuk, tapi tak ada satupun yang dibalas. Rumah itu benar-benar sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ada sesuatu yang aneh. Hari Minggu, 2 Maret 2025, R, anak kedua TSL, mulai gelisah. Ia mendatangi mantan ketua RT, melaporkan bahwa ibunya dan kakaknya tidak bisa dihubungi sejak Sabtu. Namun, ia disarankan untuk menunggu. Mungkin saja keduanya memang sedang keluar kota, seperti yang dikatakan. Tapi tidak ada kabar, tidak ada kepastian, yang ada hanya keheningan. Hari berikutnya, Senin 3 Maret 2025, R akhirnya mendatangi kantor polisi dan membuat laporan orang hilang. R melaporkan ibunya dan kakaknya menghilang. Rumah mereka terkunci dari luar. Tidak ada aktivitas, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Selasa, 4 Maret 2025, R masih mondar-mandir di sekitar rumah ibunya. Ia bahkan sempat menggedor pintu, mencoba masuk, mencari petunjuk, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya Kamis malam, 6 Maret 2025, sebuah aroma tak lazim mulai tercium dari area belakang rumah. Bukan bau dari selokan, bukan dari sisa sampah, tapi bau yang menusuk, menyengat, dan sulit dijelaskan. Malam itu, R mendekati sumber bau. Dari arah belakang rumah, tepatnya dari kolam penampungan air seluas 3 meter yang menyerupai kolam renang mini.
R kembali menghubungi polisi, kali ini dengan nada ketakutan. Ia meminta petugas datang secepat mungkin untuk melakukan penyelidikan di rumah ibunya. Jumat pagi, 7 Maret 2025, polisi tiba di lokasi dan langsung melakukan proses penyelidikan. Polisi mencurigai bau busuk itu berasal dari kolam penampungan air bersih di dalam rumah. Penutup kolam dibuka, dan saat itulah ditemukan 2 jasad perempuan dalam kondisi membusuk. Jasad itu adalah TSL dan putrinya ES. Jasad mereka tenggelam dalam kolam penampungan air, tubuhnya mulai rusak akibat waktu dan kelembapan. Polisi langsung mengevakuasi keduanya. Yanti, ketua RT, dipanggil untuk melihat langsung kondisi korban. Yanti menyatakan bahwa jasad itu memang TSL dan ES, tapi pakaian yang dikenakan berbeda dari yang digunakan saat mereka pamit ke kampungnya di Jawa Tengah. Itu artinya, keduanya sempat kembali ke rumah, dan di sanalah mereka dibunuh. Polisi melakukan proses penyelidikan di rumah dan di lingkungan sekitar. Kecurigaan polisi akhirnya mengarah pada satu nama, yaitu F. Seorang pria berusia 31 tahun, tetangga sekaligus teman dekat korban. F dikenal akrab dengan TSL. Ia sering ngobrol dan kadang membantu beberapa pekerjaan di rumah TSL. Bahkan polisi menemukan fakta mengejutkan. F ternyata memiliki utang sebesar 90 juta rupiah. Utang itu merupakan akumulasi dari utang-utang sebelumnya yang belum dibayar sejak tahun 2021. Ketika ditagih, F selalu berhasil meyakinkan TSL bahwa utangnya pasti akan dibayar beserta bunganya. Padahal, kenyataannya, F sedang kebingungan bagaimana caranya bisa melunasi utangnya tersebut. Ketika sudah mulai terpojok, F mengarang cerita bahwa ia punya kenalan seorang dukun yang mampu menggandakan uang bernama Kris Martoyo dan Kakang, seorang dukun spiritual yang bisa mencarikan jodoh. Rupanya TSL tertarik dengan bualan F. TSL menyerahkan uang 50 juta rupiah dan meminta F untuk menggandakan uangnya. Pada Sabtu malam, 1 Maret 2025, dimulailah ritual palsu itu. F mengaku telah memperoleh mandat dari dukun Kris Martoyo dan Kakang agar menjadi perantara dalam ritual penggandaan uang ini. Sehingga, kedua dukun itu tidak perlu hadir secara fisik dalam ritual tersebut, cukup diwakili oleh F. Ritual penggandaan uang sudah berjalan cukup lama, tapi uangnya belum berhasil digandakan. Tentu saja ritual penggandaan uang ini tidak akan berhasil, karena sebenarnya semuanya itu hanya tipu daya. Kris Martoyo dan Kakang hanyalah tokoh fiktif belaka. Ketika uangnya tak kunjung berhasil digandakan, TSL marah dan mencaci maki F. Emosi memuncak, F mengambil batang besi dan memukulkan ke kepala TSL berulang kali. Lalu ia mencekik dengan tali rafia. Melihat ibunya tewas, ES berteriak, tapi F sudah kehilangan kendali. Ia memukul ES dengan besi yang sama hingga tewas. Setelah keduanya tak bernyawa, jasad mereka diseret dan dilemparkan ke dalam kolam penampungan air. Pagi harinya, F bersikap biasa. Ia menyapa tetangga, bahkan ikut membantu salah satu warga memperbaiki pagar. Seolah tak terjadi apa-apa. Saat kabar bau busuk mulai tersebar di lingkungan itu dan polisi mulai melakukan penyelidikan, F melarikan diri. Ia kabur menuju ke Jawa Tengah, membawa sepeda motor dan uang 50 juta milik TSL dan beberapa barang lainnya. Setelah sampai di sekitar waduk di Banyumas, F tinggal di jalanan. Menyamar sebagai gelandangan. Penampilannya kotor, pakaian compang-camping, dan rambut kusut. Polisi pun mengejar ke lokasi persembunyian F. Dengan dibantu petugas kepolisian setempat, pada hari Minggu, 9 Maret 2025, F berhasil dikenali dan ditangkap tanpa perlawanan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, senapan angin, dan sejumlah barang pribadi yang terkait dengan kasus tersebut.
Ia dibawa kembali ke Jakarta. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Kepura-puraan telah runtuh, dan tidak ada tempat lagi untuk lari. Pada tanggal 21 Maret 2025, polisi telah menggelar rekonstruksi di rumah korban. Total ada 76 adegan dalam rekonstruksi ini, 72 adegan berlangsung di rumah korban. Sementara 4 adegan lainnya memperlihatkan bagaimana tersangka membuang barang bukti. Dari adegan demi adegan, terkuak betapa kejamnya pembunuhan ini. Barang bukti seperti tali rapia, batang besi, dan pakaian korban diperlihatkan. Semua sesuai dengan pengakuan F. Pemeriksaan forensik memastikan penyebab kematian TSL dan ES adalah karena pukulan benda tumpul dan jeratan di leher. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Suasana rumah itu kini dipenuhi garis polisi, bekas darah, luka di tembok, dan jejak di lantai masih terlihat samar. Rumah yang dulunya penuh tawa kini menjadi TKP dari tragedi kepercayaan yang dikhianati. Ketika jasad TSL dan IS dimakamkan, Jakarta diguyur hujan ringan. Langit seolah ikut menangis. R berdiri di samping pusara ibunya dan kakaknya. Tak banyak kata, hanya satu kalimat yang mengguncang. Saya nggak nyangka, orang yang tiap hari nyapa ibu saya, ternyata yang bikin dia mati. Para tetangga pun terpukul. Mereka tak menyangka bahwa sosok yang sering terlihat membantu justru pelaku kejahatan. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana bisa seorang tetangga berubah menjadi pembunuh? F kini menanti persidangan. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tapi semua itu tak akan mengembalikan nyawa 2 orang yang dibunuhnya. Tragedi ini meninggalkan luka. Bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi kita semua. Karena di balik dinding rumah yang berdempetan, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dan kadang, kejahatan datang dari orang yang paling dekat dengan kita.